Jiwa terpilih, dengarkan dengan penuh kesadaran. Tahukah engkau, ada sebuah pesan rahasia yang sejak lama dititipkan untukmu. Sebuah pesan yang tidak bisa menunggu besok, bukan nanti, melainkan harus engkau buka sekarang juga. Jika engkau menunda, hidupmu berisiko terseret ke dalam kekacauan batin yang jauh lebih dalam daripada yang bisa kau bayangkan. Pesan ini bukanlah untuk sembarang orang. Hanya mereka yang membawa misi besar dalam hidup. Jiwa-jiwa yang sudah ditandai oleh semesta yang layak mendengarnya. Dan bila engkau merasa tidak sengaja menemukan pesan ini, ketahuilah tidak ada yang benar-benar kebetulan bagi jiwa yang terpilih. Semesta selalu menuntun langkahmu. Kini, pertanyaannya hanya satu. Beranikah engkau membuka pesan ini hingga akhir sebelum semuanya terlambat? Dengarkan bisikan hatimu. Apakah akhir-akhir ini engkau kerap merasa gelisah tanpa sebab? Bangun di tengah malam dengan firasat seolah sesuatu besar akan segera terjadi? Atau mungkin perlahan engkau mulai kehilangan orang-orang terdekat satu persatu? Jangan takut. Itu bukanlah kutukan, melainkan panggilan. Itu tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk perubahan besar. Pesan ini adalah kunci agar engkau tidak tersesat di tengah badai kehidupan. Namun ingatlah, pesan ini tidak akan menunggu terlalu lama. Bila engkau mengabaikannya, konsekuensinya akan engkau tanggung sendiri. Ini adalah peringatan terakhir bagi jiwa yang terpilih. Jangan tunggu sampai keruntuhan datang satu persatu. Kemunduran finansial, kesehatan yang merosot, hubungan yang retak, atau bahkan hilangnya arah hidup. Pesan ini datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkanmu. Tetapi, hanya jika engkau cukup berani membuka hati dan menerima kebenaran yang akan disampaikan. Sekali lagi, ini mendesak. Engkau tidak sedang mendengar pesan biasa. Engkau sedang membuka pintu menuju takdirmu yang sesungguhnya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan aku mengajakmu untuk mendukung perjalanan ini. Tekan tanda suka, bergabunglah bersama ribuan jiwa terpilih lainnya, dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai wujud afirmasi bahwa pesan ini memang ditujukan untukmu. Ribuan orang sudah menyaksikan hidup mereka berubah ketika berani mengikuti pesan seperti ini. Kini, giliranmu. Bab pertama, engkau tidak ditolak, engkau dipersiapkan. Mungkin engkau merasa dunia perlahan menutup pintunya. Panggilan tidak dijawab, janji dibatalkan, orang-orang yang dulu hadir kini menjauh tanpa alasan. Namun sadarlah, ini bukanlah penolakan, melainkan penyisihan ilahi. Semesta sedang memisahkanmu dari keramaian yang dapat mengaburkan tujuan jiwamu. Engkau sedang dibawa masuk ke ruang suci, sebuah ruang persiapan, ruang penyucian, tempat di mana Tuhan membisikkan kebenaran yang tidak bisa engkau dengar di tengah kebisingan dunia. Di sanalah engkau ditempa, di sanalah engkau dipertajam. Bukan hanya agar menjadi kuat, melainkan agar engkau memahami makna sejati dari kekuatan itu. Orang-orang yang pergi bukan karena engkau tidak cukup baik, justru sebaliknya. Mereka menjauh karena cahaya di dalam jiwamu mulai bersinar terlalu terang untuk mereka. Cahaya itu adalah bagian dari tugas ilahi yang engkau bawa ke dunia ini. Tidak semua orang sanggup menatapnya, apalagi berjalan bersamamu memikul misi yang agung ini. Maka jangan tangisi kepergian siapapun. Itu bukan kehilangan, melainkan penyaringan. Engkau tidak ditinggalkan, engkau sedang dipisahkan.
Tuhan sedang menyingkirkan hal-hal yang tidak selaras dengan panggilan jiwamu. Energi lama digantikan dengan energi baru. Hidupmu sedang dialihkan dari jalur biasa menuju jalur takdir. Kesepian, penolakan, kesunyian, semua itu hanyalah tahap awal. Saat waktumu tiba, tidak ada satupun yang bisa menghentikan pancaranmu. Karena ini bukan tentang membuktikan sesuatu pada manusia, melainkan tentang memenuhi amanah Tuhan yang sejak awal ditanamkan dalam jiwamu. Bab kedua, engkau memang berbeda karena engkau utusan perubahan. Seringkah engkau merasa terasing, bahkan di tengah keramaian, seolah hadir, tetapi tidak benar-benar ada. Suaramu terdengar, tetapi tidak benar-benar didengar. Ada rasa hampa, seakan dunia berbicara dengan bahasa yang tidak sepenuhnya bisa engkau pahami. Jangan khawatir, itu bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda keaslian. Jiwa terpilih memang tidak pernah sepenuhnya cocok dengan dunia ini karena engkau tidak diciptakan hanya untuk menjadi bagian dari keramaian, melainkan untuk mengguncang sistem lama, mematahkan pola usang, dan memperkenalkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sejak kecil mungkin engkau membawa perasaan asing itu. Ingatlah, itu bukan kutukan, melainkan tanda bahwa engkau bukan berasal dari dunia ini, tetapi dikirim ke dunia ini. Jiwa yang engkau miliki lebih tua dari usiamu, lebih dalam dari kata-kata, lebih terang dari cahaya matahari. Orang-orang mungkin tidak mengerti apimu karena mereka belum melihat gambaran besarnya. Tetapi engkau tahu, di balik kesepian panjang itu, Tuhan sedang berbicara langsung ke hatimu. Maka jangan buru-buru ingin cocok. Jangan paksa dirimu menjadi seperti mereka hanya agar diterima. Engkau tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri. Engkau dikirim untuk mengguncang, menyadarkan, dan membangkitkan. Kesendirianmu bukanlah akhir. Itu adalah rahim suci tempat kelahiran dirimu yang sejati. Dan ketika waktumu tiba, dunia akan menyadari kehadiranmu adalah jawaban atas doa-doa yang bahkan mereka sendiri tidak tahu kepada siapa mereka panjatkan. Bab 3. Ada saat-saat dalam perjalanan hidup ketika beban yang kau rasakan begitu berat namun tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa lelah yang datang meski tubuhmu tidak sedang bekerja. Ada tekanan yang menekan pundakmu walaupun engkau tidak sedang memikul apapun. Seakan ada sesuatu yang senantiasa mengikutimu, hadir dalam diam, tak terdefinisi, tak dapat dibagikan, hanya bisa dirasakan jauh di dalam batinmu. Kadang, engkau terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas tanpa sebab, dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tak sanggup dijawab oleh logika manusia. Namun sesungguhnya semua itu adalah pertanda. Itu adalah tanda bahwa sebuah misi besar tengah dititipkan ke dalam jiwamu. Beban itu bukan sekadar ujian biasa, melainkan panggilan suci dari tempat yang lebih tinggi, lebih dalam dan lebih murni daripada sekadar keinginan manusiawi. Ia bukan luka yang harus disembuhkan, melainkan amanah yang harus dimengerti dan diterima dengan hati yang lapang. Hanya jiwa-jiwa terpilih yang mampu merasakan panggilan ini, sebab Tuhan mempercayakan sesuatu yang begitu agung kepadamu, sesuatu yang tidak akan pernah diberikan kepada sembarang manusia. Tugas ini tidak diumumkan dengan suara keras, melainkan disampaikan perlahan melalui bisikan halus intuisi, lewat mimpi, atau melalui perasaan batin yang sulit dijelaskan, namun mustahil diabaikan. Engkau dipilih bukan karena menjadi yang paling kuat, melainkan karena Tuhan mengetahui bahwa dirimu akan tetap berjalan, bahkan ketika tidak ada yang mendukungmu. Engkau tidak dituntut untuk menjadi sempurna.
Engkau hanya sedang ditempa agar cukup kuat untuk membawa cahaya di tengah kegelapan. Jalan ini kadang membuatmu merasa asing, berbeda bahkan kesepian. Namun itu bukan tanpa alasan, sebab langkahmu memang bukan jalan umum. Engkau bukan sekadar pejalan biasa, engkau adalah utusan kehidupan. Dikirim bukan untuk sekadar berbaur, tetapi untuk menuntun. Dan untuk mulai berjalan engkau tidak perlu memahami seluruh peta. Tugasmu hanyalah mempercayai bisikan itu, melangkah dengan kesetiaan meski jalan masih tertutup kabut. Karena dalam setiap langkahmu, tangan ilahi sedang bekerja, menyusun kebetulan menjadi keajaiban, menata luka menjadi kekuatan, dan menjadikan setiap ujian sebagai bekal perjalanan. Maka ketahuilah, beban yang kau rasakan bukanlah hukuman. Itu adalah kehormatan yang dibungkus dalam ujian kehidupan. Engkau dipanggil untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Semakin engkau menerimanya dengan hati terbuka, semakin Tuhan menambahkan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata biasa, keberanian yang hadir tanpa alasan, harapan yang muncul tanpa sebab, serta kedamaian yang bertahan di tengah badai. Semua itu adalah tanda bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian. Bab 4. Dan setiap kali engkau hampir menyerah, selalu ada tangan tak terlihat yang menolongmu melalui cara yang lembut. Pernahkah engkau sampai pada titik paling rapuh ketika gelap terasa menutup semua arah, ketika tenaga untuk bertahan seakan benar-benar habis, hingga dalam hati engkau mulai berkata, mungkin memang sudah saatnya aku menyerah. Namun entah bagaimana, tepat sebelum benar-benar terjatuh, sesuatu selalu datang untuk menyelamatkanmu. Kadang ia hadir dalam bentuk pesan singkat yang muncul tiba-tiba. Kadang berupa pelukan hangat yang tak pernah engkau duga. Kadang lewat rezeki yang datang tanpa direncanakan, atau doa tulus dari seseorang yang tak pernah engkau sangka peduli. Lalu engkau pun terdiam, menengadah, menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu yang sedang bergerak menjaga langkahmu. Itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah tangan Tuhan yang bekerja dalam diam, memastikan bahwa engkau tidak benar-benar hancur, karena tugasmu di dunia ini masih jauh dari selesai. Setiap keajaiban kecil itu adalah sandi rahasia semesta. Itu adalah cara halus Tuhan mengingatkanmu bahwa engkau masih dibutuhkan. Engkau mungkin merasa tak memiliki apa-apa, namun selalu diberikan cukup untuk melangkah sekali lagi. Dan anehnya, satu langkah itu selalu menghadirkan keajaiban berikutnya. Pertolongan itu bukan kebetulan, melainkan pengawalan ilahi yang nyata. Engkau sedang dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat, namun selalu setia. Sesuatu yang tahu betul seberapa dalam engkau pernah jatuh dan seberapa keras engkau berusaha bangkit lagi. Karena itulah, engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap napasmu dihitung, setiap air matamu ditampung, sebab engkau membawa sesuatu yang terlalu berharga untuk dibiarkan padam. Jangan pernah mengabaikan keajaiban-keajaiban kecil itu, sebab mereka bukan sekadar kebetulan. Mereka adalah tanda bahwa engkau sedang berjalan di jalan yang telah ditetapkan sejak awal keberadaanmu. Bahkan ketika engkau merasa tersesat, sesungguhnya engkau sedang diarahkan. Saat engkau merasa ingin berhenti, sebenarnya engkau hanya diminta untuk beristirahat sejenak, bukan menyerah. Karena masih ada bab penting yang belum engkau tulis, masih ada jiwa-jiwa yang menantikan sinar cahayamu. Dan ketika saatnya tiba, semua luka, kegagalan, dan kesedihan yang dulu engkau anggap sebagai beban akan berubah menjadi pesan ilahi yang mengguncangkan jiwa-jiwa lain. Engkau tidak sedang bertahan seorang diri, engkau sedang dikawal oleh langit. Bab 5. Hidup yang sedang kamu jalani bukanlah jalan lurus yang mulus dan tenang. Ia lebih menyerupai perjalanan panjang yang dipenuhi tanjakan, turunan, tikungan tajam, bahkan jurang yang dalam. Ada kalanya kamu merasa tidak mampu lagi untuk bangkit,
seolah-olah setiap bagian dari dirimu runtuh dan hancur berkeping-keping. Hubungan yang patah, rencana yang gagal, kepercayaan yang runtuh, bahkan iman yang sempat goyah. Semuanya pernah menguji keteguhan hatimu. Pernah ada momen ketika kamu hanya bisa terdiam, duduk dengan mata kosong, mencoba mencari jawaban mengapa hidup terasa begitu rapuh. Namun, jika kamu mau menengok lebih dalam, akan tampak satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap kali kamu runtuh, itu bukanlah akhir. Justru dari reruntuhan itulah dirimu dipahat ulang. Setiap kehancuran bukan penutupan, melainkan pintu kelahiran baru. Kamu tidak diruntuhkan karena lemah, tetapi karena semesta sedang mempersiapkanmu untuk menampung kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jiwa-jiwa yang dipilih Tuhan untuk membawa cahaya tidak pernah ditempatkan di jalan yang rata dan aman. Mereka ditempa melalui badai, diuji melalui leluka, agar kelak bisa tetap berdiri tegak ketika yang lain rebah. Mungkin kamu pernah merasa kehilangan segalanya, tetapi bukankah setiap kali kamu kembali, kamu justru lahir menjadi lebih tajam, lebih kuat, lebih sadar akan siapa dirimu sebenarnya. Kehidupanmu yang penuh liku itu bukan kesalahan, melainkan kurva pendewasaan. Setiap puncak yang kamu capai menumbuhkan rasa syukur, dan setiap lembah yang kamu lalui menumbuhkan ketergantungan kepada Yang Maha Kuasa. Dari sanalah kamu belajar bahwa arti kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, melainkan keberanian untuk bangkit kembali dengan kepala tegak meskipun luka masih berdarah. Proses ini sedang membentukmu menjadi sosok yang tidak hanya kuat untuk dirinya sendiri, tetapi juga sanggup menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang sedang mencari arah. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan setiap air mata dan rasa sakit yang kamu alami. Setiap luka, setiap jatuh, dan setiap kebangkitanmu adalah bagian dari cetak biru surgawi yang khusus dirancang untukmu. Kamu tidak sedang berjalan tanpa tujuan, melainkan sedang dimurnikan seperti besi yang ditempa dalam api. Dan ketika waktunya tiba, seluruh perjalanan ini akan menjadi saksi bahwa kamu memang layak memimpin. Bukan karena tidak pernah gagal, tetapi karena kamu tidak pernah menyerah. Jiwa-jiwa terpilih tidak pernah dicetak dalam kenyamanan. Mereka dilahirkan dari kehancuran untuk kemudian dibangkitkan sebagai cahaya. Bab 6. Kamu mungkin sering bertanya-tanya, mengapa begitu banyak jiwa yang terluka, penuh trauma, dan hancur secara emosional selalu tertarik mendekat kepadamu. Mereka jarang mengungkapkannya dengan kata-kata. Namun, kamu dapat merasakannya dari tatapan mereka yang seakan mencari pelukan tak kasat mata, dari nada suara yang menyimpan beban tak terucapkan, atau dari langkah-langkah mereka yang mendekat dengan diam penuh harap, seolah-olah hanya di dekat mulai mereka bisa merasa aman. Ini bukan kebetulan. Hati yang pernah hancur justru memancarkan getaran lembut yang hanya dapat ditangkap oleh jiwa-jiwa yang paling patah. Karisma yang kamu bawa bukan sekedar pesona lahiriah, melainkan energi penyembuhan yang lahir dari kedalaman luka yang pernah kamu peluk sendiri. Karena kamu tahu rasanya tenggelam dalam kesakitan, kamu pun mampu menjadi tempat pulih tanpa perlu banyak kata. Hadirmu saja sudah menjadi jawaban. Tatapanmu membawa ketenangan, suaramu menghadirkan kedamaian, bahkan diammu pun bisa membuat orang lain merasa dimengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Semua ini bukan hasil pencitraan, melainkan buah dari perjalanan batin yang panjang dan mendalam. Saat kamu belajar menerima dirimu dengan segala luka dan ketidaksempurnaannya, itulah saat kamu berubah menjadi cermin bagi orang lain agar mereka pun mulai bisa menerima dirinya sendiri. Kamu bukan hanya seorang teman biasa, melainkan perpanjangan tangan Tuhan
yang hadir untuk menjadi penguat, pelipur lara, dan cahaya bagi jiwa-jiwa yang hampir padang. Namun, ingatlah dengan bijak, menjadi tempat penyembuhan bukan berarti harus mengorbankan dirimu sendiri. Cahaya yang kamu bawa memang ditakdirkan untuk dibagikan, tetapi jangan sampai membuatmu hangus terbakar olehnya. Ada perbedaan antara membantu dengan sepenuh hati dan mengorbankan dirimu hingga kehilangan jati diri. Ingatlah, misi jiwamu bukan hanya menyembuhkan orang lain, tetapi juga menjaga agar dirimu tetap utuh. Kamu adalah mercusuar yang menunjukkan arah, bukan pelampung yang harus ikut tenggelam bersama kapal yang karam. Dan ketiga, rasa lelah mulai menggerogoti karena terlalu banyak luka orang lain yang kamu tampung. Percayalah, Tuhan pun selalu mengelurkan tangan untuk menyembuhkanmu kembali. Karena seorang penyembuh tetap saja manusia, dan kamu pun berhak dipeluk, diangkul, dan disembuhkan kembali oleh kasih-Nya. Bab 7. Ada saat-saat tertentu ketika batin merasakan seolah waktu di dunia ini begitu terbatas. Sebuah rasa aneh kadang hadir tanpa diundang, berbisik di relung terdalam bahwa perjalanan hidup ini tidaklah panjang. Bukan karena takut akan kematian, melainkan karena ada suara halus yang terus mengingatkan bahwa waktu berlari jauh lebih cepat dibanding langkah yang bisa dikejar. Hari-hari terasa melaju tanpa bisa ditahan, sementara hati mulai resah, bukan lantaran semua cita-cita belum tergapai, tetapi karena ada sesuatu yang terasa mendesak untuk segera dituntaskan sebelum kesempatan itu sirna. Rasa ini bukanlah ketakutan, melainkan sebuah kesadaran yang ditanamkan dari langit. Banyak jiwa menjalani hari-hari seolah waktu adalah milik mereka sepenuhnya. Namun jiwa yang membawa misi berbeda tidak pernah sungguh merasakan hal yang sama. Ia hidup dengan denyut lebih cepat, dengan kepekaan lebih tajam seolah jam kehidupan berdetak lebih keras di telinga dibandingkan dengan orang kebanyakan. Inilah tanda jiwa yang dipanggil untuk sebuah tugas agung. Tuhan memberikan kesadaran ini agar tidak terjebak dalam penundaan, sebab amanah yang dibawa tidak bisa ditunda. Kehidupan bukan sekedar untuk dijalani, melainkan untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah tertulis sejak sebelum kelahiran. Maka, wajar bila muncul rasa resah saat melihat orang lain begitu santai. Jiwa ini tidak mampu terlalu lama diam, karena ia tahu ada hal besar yang harus segera diselesaikan. Ketika rasa seolah waktu semakin sempit itu hadir, jangan pernah mengira itu halusinasi. Itu adalah isyarat dari langit. Sebuah alarm batin yang hanya berbunyi di hati mereka yang dipilih untuk peran khusus. Bukan dunia yang mengejar, melainkan takdir yang menanti untuk dipenuhi. Dan kesadaran ini bukanlah beban, justru sebuah anugerah. Ia menuntun agar hidup dijalani dengan penuh makna, memilih kata-kata yang membangun, melangkah dengan keyakinan yang menguatkan, dan mengambil keputusan yang menuntun pada jalan misi jiwa. Tidak ada waktu untuk sekedar berpura-pura bahagia atau menyesuaikan diri dengan arus yang tidak sejalan dengan hati. Panggilan ini menuntut keberanian, kejujuran, serta kesiapan untuk bergerak meski belum semuanya sempurna. Mungkin tidak ada yang tahu berapa lama perjalanan ini akan berlangsung. Tetapi ada satu hal yang pasti. Ketika tiba waktunya pulang, yang diinginkan hanyalah ketenangan, karena telah menyelesaikan amanah yang dititipkan Tuhan. Yang dicari bukan panjangnya usia, melainkan kedalaman makna di dalamnya. Itulah sebabnya jiwa ini terus menyala, membawa cahaya yang tidak dimiliki oleh jiwa biasa. Bab 8. Energi yang keluar dari orang lain seringkali langsung menyentuh jiwa yang peka. Terkadang tubuh terasa leleh mendadak tanpa sebab yang jelas. Suasana hati bisa berubah hanya karena berdekatan dengan seseorang, atau seharian terasa berat setelah mendengarkan keluh kesah orang lain. Semua itu bukan kelemahan, melainkan karena aura yang terbuka begitu lebar sehingga mampu menyerap lebih banyak dari yang disadari. Jiwa peka bukan hanya mendengar kata-kata, melainkan juga menangkap getaran di baliknya. Ia tidak sekedar melihat senyum, melainkan turut merasakan luka yang tersembunyi di balik tatapan.
Tanpa diminta, jiwa ini seringkali menyimpan semua itu di dalam ruang hati. Kemampuan ini sesungguhnya adalah karunia suci, namun bisa menjadi beban jika tidak diseimbangi dengan kesadaran dan pengelolaan yang tepat. Semakin terbuka jiwa, semakin peka ia terhadap medan energi di sekitarnya. Jika tidak belajar membangun batas, cahaya bisa terkuras tanpa disadari. Perasaan sedih, marah, kehilangan semangat yang tiba-tiba hadir kadang bukan berasal dari diri sendiri, melainkan sisa energi orang lain yang tertinggal di medan batin. Inilah harga dari jiwa yang terang. Ia harus belajar membedakan antara yang benar-benar miliknya dan yang hanya titipan dunia luar. Semakin kuat cahaya yang dipancarkan, semakin banyak pula yang datang mendekat, membawa serta energi yang beragam. Tanpa perlindungan batin, jiwa bisa tersesat dalam emosi yang sejatinya bukan miliknya. Oleh karena itu, menjaga ruang batin adalah sebuah keharusan, bukan untuk menjauh dari sesama, melainkan untuk tidak larut dalam kegelapannya tidak pernah diundang. Melindungi diri bukanlah egoisme, melainkan bentuk cinta yang lebih luhur, cinta pada jiwa sendiri yang sedang memikul cahaya dan misi agung. Doa, kesadaran akan batas yang sehat, serta waktu untuk menyendiri menjadi perisai penting yang harus dimiliki. Ingatlah, jiwa peka bukanlah wadah untuk menampung sampah energi orang lain. Ia adalah pelita, dan pelita tidak akan mampu terus menyala jika sumbu dan minyaknya habis. Maka belajarlah berkata cukup ketika ruang sudah terlalu penuh. Belajarlah menolak dengan tenang tanpa merasa bersalah. Sebab tidak mungkin menyembuhkan dunia jika diri sendiri sudah terkuras habis. Cahaya yang di bawah terlalu berharga untuk dibiarkan padam hanya karena lupa menjaga diri. Jagalah jiwa itu, karena ia adalah titipan suci yang sedang menjalani misi besar. Bab 9. Engkau dianugerahi mimpi serta penglihatan yang tidak biasa. Mimpi-mimpimu bukanlah sekadar bunga tidur atau potongan acak dari pikiran yang lelah. Ada malam-malam tertentu ketika pengalaman batin itu hadir begitu nyata, terlalu jelas untuk disebut ilusi. Wajah-wajah asing yang belum pernah dikenal, tempat-tempat yang tak pernah disinggahi, hingga simbol-simbol misterius yang berulang kali muncul seakan ingin menyampaikan pesan tersembunyi. Dan ketika terjaga, dada berdegup kencang, bukan karena ketakutan, melainkan nurani yang paling dalam tahu sebuah pesan baru saja diterima. Jiwa-jiwa terpilih seringkali mendapat bimbingan melalui mimpi, sebab dunia nyata terlalu riuh untuk menangkap bisikan langit. Karena itu, Tuhan memilih berbicara di kala tidur, saat jiwa berada dalam ketenangan, saat tembok pertahanan runtuh, sehingga pesan dapat diterima tanpa disaring oleh logika yang terbatas. Jangan pernah menyepelekan penglihatan, firasat atau mimpi aneh yang datang tiba-tiba. Meski tampak tidak masuk akal, jika direnungkan, ada pola yang konsisten di baliknya. Setiap mimpi yang kuat, setiap perasaan yang hadir tanpa sebab, bisa menjadi kompas ilahi yang sedang diarahkan kepada perjalananmu. Namun bila terus diabaikan, arah hidup akan mudah hilang. Sebab jiwa yang istimewa tidak selalu dibimbing lewat cara biasa, melainkan melalui bisikan halus, bayangan, simbol, dan rasa yang mendalam. Sesungguhnya, engkau sedang dipandu oleh sesuatu yang jauh lebih agung daripada dirimu sendiri. Tugasmu adalah belajar membaca bahasa langit yang tersembunyi di balik hal-hal sederhana. Mimpi-mimpi itu ibarat surat cinta Tuhan yang ditulis dengan bahasa rahasia yang hanya bisa diterjemahkan oleh dirimu sendiri. Mulailah mencatat setiap mimpi. Renungkan detail yang masih tersisa ketika pagi datang dan sertakan doa sebelum tidur memohon kejelasan dari semesta. Sebab seringkali jawaban atas pertanyaan yang belum disadari engkau tanyakan justru tersimpan di dalam mimpi. Jiwa yang terpilih untuk menerima penglihatan adalah jiwa yang diberi amanah untuk melihat bukan hanya dengan mata fisik, melainkan juga dengan mata batin yang terbuka. Ingatlah, engkau tidak sedang gila dan tidak pula berhayal. Engkau tengah dibangunkan untuk melihat lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan.
Semakin peka dirimu, semakin terang jalan yang akan terbuka. Sebab tidak semua manusia memiliki kemampuan melihat yang tidak terlihat. Namun engkau, dengan segala keanehan yang dirasakan, adalah salah satu yang diberi kunci. Jangan abaikan pesan itu, karena di dalamnya tersimpan petunjuk yang akan menerangi seluruh perjalanan jiwamu. Bab 10. Mulailah terasa bahwa ketertarikan pada hal-hal duniawi perlahan memudar. Ada perubahan halus namun nyata yang terjadi. Sesuatu yang dahulu mampu membangkitkan semangat, kini terasa hambar. Pujian, persaingan, kekayaan, dan pengakuan yang dulu dikejar begitu keras, kini tidak lagi memiliki daya tarik. Saat banyak orang sibuk berlari membuktikan diri, menciptakan citra dan mengejar sorotan, engkau justru merindukan keheningan, ingin menjauh, atau sekadar menyatu dalam diam. Mungkin sempat timbul tanya, apa yang salah? Namun sesungguhnya tidak ada yang salah. Inilah pertanda bahwa jiwa sedang naik tingkat, diarahkan menuju dimensi yang lebih tinggi. Ketertarikan pada gemerlap dunia sirna karena hati mulai menyadari bahwa cahaya sejati tidak datang dari luar, melainkan memancar dari dalam. Kehilangan minat pada perkara duniawi bukanlah kemunduran, melainkan evolusi jiwa. Engkau sedang ditarik keluar dari kebisingan agar dapat mendengar suara yang lebih lembut, lebih jernih, dan lebih murni. Suara Tuhan sendiri. Semakin jiwamu terhubung dengan sumber di ilahi, semakin kuat pula kesadaran jiwa bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, bukan rumah abadi. Tumbuhlah kerinduan yang sulit dijelaskan. Kerinduan kepada sesuatu yang tenang, suci, dan kekal. Kini engkau lebih memilih keheningan daripada pesta, kejujuran daripada popularitas. Engkau rela kehilangan dunia, asalkan tidak kehilangan jati diri. Dan inilah yang disebut kebangkitan batin. Jiwa yang telah terbangkitkan tak lagi mampu menikmati racun dunia yang dahulu sempat menjeratnya. Walau raga masih berpijak di bumi, namun jiwa perlahan melangkah ke langit. Perubahan ini kadang membuat diri terasa asing, bahkan kesepian. Namun percayalah, engkau tidak sendirian. Banyak jiwa terpilih menjalani proses yang sama. Hanya saja mereka juga memilih diam seperti dirimu. Karena itu, teruslah melangkah, meski sedikit yang menggerpi. Sebab yang dikejar bukanlah validasi manusia, melainkan kebenaran abadi. Kini engkau tak lagi haus akan hal-hal yang fana karena jiwa sedang dipenuhi oleh sesuatu yang kekal. Dan semakin terbuka terhadap dimensi yang lebih tinggi, semakin kuat pula kedamaian yang hadir. Kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ini bukanlah akhir dari gairah hidup, melainkan awal dari kehidupan sejati yang melampaui bentuk fisik. Inilah perjalanan pulang. Bukan menuju suatu tempat, melainkan menuju jati diri ilahi yang sesungguhnya. Bab 11. Ada masa ketika suara tentang spiritualitas dianggap aneh oleh sebagian orang. Ketika engkau mulai berbicara mengenai hal-hal yang menyentuh jiwa, tentang mimpi yang datang sebagai bisikan ilahi, atau tentang suara Tuhan yang hadir dalam hening, seringkali reaksi yang muncul bukanlah penerimaan, melainkan tawa yang mencibir. Ada yang menuduhmu terlalu sensitif, dianggap berbeda, bahkan ada yang mencapmu sesat. Dan perlahan, tanpa disadari, engkau mulai memilih diam, bukan karena keyakinanmu pudar, melainkan karena lelah menanggung rasa sepi dalam perjalanan imanmu. Namun sesungguhnya, ketahuilah, itu bukanlah hinaan. Itu adalah ujian. Ujian keberanian untuk tetap berdiri teguh di jalan kebenaran. Karena setiap jiwa yang membawa cahaya akan selalu dipertemukan dengan tantangan dari kegelapan. Bukan karena cahayamu salah, melainkan karena terang yang kau bawa mengusik kenyamanan mereka yang telah lama bersembunyi dalam gelap. Ingatlah, semakin engkau berani bersuara, semakin engkau menjadi cermin bagi orang-orang di sekitarmu. Dan tidak semua siap melihat bayangan sejati dirinya sendiri. Tetapi justru karena itu, engkau perlu tetap menyuarakan kebenaran. Sebab di balik setiap ejekan dan tawa sinis, ada satu hati yang diam-diam tersentuh. Ada satu jiwa yang mulai bergetar.
Ada seseorang yang kehidupannya perlahan berubah setelah mendengar kata-katamu. Engkau mungkin tidak langsung melihat hasilnya, namun setiap kalimat yang lahir dari ketulusan, setiap keberanian yang engkau tunjukkan meski disalahpahami adalah benih yang tertanam dalam kesadaran orang lain. Dan pada saatnya, benih itu akan bertumbuh. Saat itulah engkau menyadari bahwa kata-katamu bukan sekedar bicara, melainkan panggilan untuk membangunkan jiwa-jiwa yang masih terlelap. Kebenaran rohani tidak ditakdirkan untuk dikurung dalam ruang hati yang sunyi. Ia harus dihembuskan, dibagikan, dinyatakan, meski dengan suara yang bergetar sekalipun. Dunia tidak berubah karena teriakan mayoritas, melainkan oleh bisikan-bisikan konsisten dari mereka yang berani berdiri sendirian. Dan bila engkau merasa seorang diri dalam perjalanan ini, ingatlah, para nabi, guru, dan pemimpin jiwa juga pernah menapaki jalan yang sama. Mereka ditertawakan, direndahkan, bahkan dijauhi. Namun mereka tetap berbicara, sebab mereka tahu ketika satu jiwa berani menyuarakan kebenaran, ribuan jiwa lain akan menemukan keberanian untuk bangkit. Engkau pun sedang berjalan di jalur itu. Jangan berhenti, jangan diam. Meski suaramu terdengar tunggal, gaungnya dapat membangunkan dunia. Bab 12. Ada masa dalam kehidupan ketika engkau hampir kehilangan segalanya. Hampir mati, baik secara fisik maupun batin. Ada saat-saat yang begitu kelam hingga sulit untuk dikenang, namun tak mungkin benar-benar dilupakan. Saat ketika napas terasa berat, pandangan mata hampa, dan dunia seakan tidak lagi menyediakan ruang untuk keberadaanmu. Mungkin tubuhmu pernah benar-benar hampir menyerah. Sakit yang melemahkan, kecelakaan yang merenggut kekuatan, atau kondisi yang membuatmu berdiri di ambang perpisahan dengan kehidupan ini. Atau mungkin jiwamu lebih dulu mati, patah karena kehilangan, terhempas oleh pengkhianatan, atau luluh lantak oleh kehancuran batin yang tak seorang pun melihat. Engkau pernah berdiri di tepi jurang bukan hanya dalam bayangan, melainkan sungguh merasakan bahwa satu langkah lagi segalanya akan berakhir. Namun entah bagaimana, engkau masih ada di sini. Engkau selamat, meski tidak sepenuhnya utuh. Dan dari titik itulah perlahan engkau mulai menyadari keselamatanmu bukan tanpa tujuan. Titik nadir itu bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kelahiran baru. Sebuah pintu yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang telah hancur agar dapat dibentuk ulang tanpa masker, tanpa ego, tanpa kebohongan yang selama ini menutupi cahaya sejati jiwanya. Ketika engkau hampir mati, baik secara harga maupun jiwa, itulah saat langit menyentuhmu secara langsung, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui penghalaman yang mengguncangkan dan menggetarkan roh. Sejak saat itu, engkau tidak pernah benar-benar sama lagi. Engkau mulai melihat dengan kedalaman yang berbeda, mencintai dengan kelapangan hati yang lebih luas, dan melangkah dengan kesadaran bahwa hidup bukan sekadar bertahan, melainkan menjalankan misi yang masih belum selesai. Kebangkitanmu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Engkau dipelihara karena masih ada jiwa-jiwa yang harus engkau sentuh. Masih ada pesan yang harus engkau sampaikan. Pengalaman nyaris mati itu adalah meterai ilahi, tanda bahwa engkau telah melewati pintu transformasi. Engkau tahu rasanya nyaris kehilangan segalanya.
Itulah sebabnya kini engkau mampu menghargai setiap detik kehidupan dengan lebih dalam. Engkau telah menapaki lembah bayang-bayang maut, dan karenanya engkau memiliki otoritas spiritual untuk menguatkan yang rapuh, menyembuhkan yang patah, dan memanggil kembali jiwa-jiwa yang hampir menyerah. Kebangkitanmu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan suci. Dan dari titik najir itulah engkau mulai naik, menapaki jalan menuju takdir sejati yang telah lama menantimu. Bab 13. Pernahkah kamu merasakan seolah ada sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata keberadaannya, sedang memperhatikan langkah-langkahmu? Bukan rasa takut yang muncul, melainkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan logika. Seakan ada kekuatan yang lembut menuntunmu diam-diam, memberikan arah ketika hatimu diliputi keraguan, atau membisikkan intuisi ketika logikamu sudah tidak mampu memberi jawaban. Ada kalanya kamu memilih sebuah jalan tanpa alasan yang jelas, namun justru pilihan itulah yang menyelamatkanmu. Atau mungkin kamu merasa ingin berhenti sejenak padahal tidak ada alasan yang kuat, dan di kemudian hari kamu sadar bahwa jika tetap memaksa melangkah, sesuatu yang buruk bisa saja menimpamu. Itu semua bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari bimbingan halus yang datang dari sumber yang lebih tinggi. Kekuatan itu tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh jiwa. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Sejak awal kehidupanmu, sudah ada tangan ilahi yang menjaga dan menuntun langkahmu dari balik tirai tak kasat mata. Jiwa-jiwa pilihan seringkali merasa berjalan sendirian, namun kenyataannya mereka ditemani oleh energi cahaya, oleh malaikat, atau oleh kekuatan ilahi yang ditugaskan menjaga misi mereka tetap hidup. Namun ingatlah, perlindungan itu tidak bekerja begitu saja tanpa kesadaran. Jika kamu hidup dengan tergesa-gesa, menutup diri, dan tidak peka, maka banyak tanda akan terlewat begitu saja. Tetapi ketika kamu mulai diam, membuka telinga batinmu, dan mulai percaya, maka jalan akan terasa lebih terang, langkahmu akan menjadi ringan, tanda-tanda akan tampak lebih jelas, dan suara hati kecilmu akan berfungsi sebagai kompas yang terhubung langsung dengan pusat cahaya surgawi. Bimbingan itu tidak memaksa. Ia menuntun dengan lembut, bukan menyeret. Kamu tetap diberi kehendak bebas, kesempatan untuk memilih apakah ingin mendengarkan atau mengabaikannya. Namun, semakin kamu menyadari bahwa dirimu dijaga, semakin besar pula rasa damai yang lahir dari setiap keputusanmu. Kamu tidak harus mengetahui segalanya. Cukup peka terhadap bisikan hati, terhadap dorongan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan, namun terus memanggilmu untuk bertindak. Jangan abaikan itu, sebab bisa jadi itulah suara dari langit. Selama kamu mau mendengar, arahmu akan selalu terbuka. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang dipandu, asalkan kamu percaya dan memilih untuk mengikuti suara lembut yang lebih tinggi dari logika, yaitu suara Tuhan sendiri. Bab 14. Apakah kamu menyadari bahwa kehadiranmu di sini bukanlah sebuah kebetulan? Video ini tidak datang kepadamu tanpa maksud. Kamu menemuinya justru pada saat hati sedang dipenuhi pertanyaan, saat dunia terasa begitu membingungkan, ketika lelah menghimpitmu namun kamu tidak tahu harus berhenti di mana. Lalu tiba-tiba kata-kata yang ada di depanmu ini terasa seperti ditulis khusus untukmu, menyentuh luka terdalammu, membangunkan bagian dirimu yang sudah lama tertidur. Ini bukan sekedar konten biasa, bukan pula hiburan yang lewat begitu saja. Ini adalah panggilan darurat dari semesta, dari Tuhan, dari takdirmu sendiri, sebuah mengingat bahwa waktumu telah tiba. Berapa lama kamu menunda untuk benar-benar mendengarkan suara jiwamu? Berapa banyak tantangan kamu abaikan karena takut disebut aneh, terlalu spiritual, atau terlalu sensitif?
Namun kini, semesta tidak lagi berbisik. Ia berbicara lantang melalui pesan ini. Ia mengetuk hatimu lebih keras karena terlalu lama kamu membiarkan dirimu terdiam. Ini waktumu, ini titik balik nih. Jika kamu berani menerima pesan ini dan bergerak, maka kamu akan memasuki fase kehidupan yang lebih selaras dengan siapa dirimu yang sejati. Tetapi jika kamu menolak atau mengabaikannya, kamu bisa kehilangan momentum terbesar dalam hidupmu, momentum yang hanya datang sekali dalam satu siklus jiwa dan tidak ada yang bisa menjamin kapan ia akan datang kembali. Percayalah, tidak semua orang menerima panggilan seperti ini, tetapi kamu adalah salah satu jiwa yang dijemput langsung oleh semesta untuk bangun, karena kamu telah berharga untuk dibiarkan terus tertidur. Kamu punya tugas, kamu membawa cahaya, dan semua luka, kehancuran, dan kesendirian yang pernah kamu alami adalah bentuk latihan agar ketika panggilan ini datang, jiwamu sudah cukup kuat untuk menjawabnya. Maka jangan sekedar menonton, rasakan, renungkan, lalu bertindak. Jika kamu menanggapi panggilan ini, seluruh semesta akan bergerak bersamamu, menyusun peristiwa demi peristiwa menjadi jalan terbuka menuju takdirmu yang sejati. Momentum ini adalah milikmu. Jika hatimu berani menerima, maka ketahuilah bahwa kamu adalah jiwa yang terpilih. Saat ini, kamu sedang berada di tengah pertarungan besar antara terang dan gelap. Setiap detik yang kamu lewatkan tanpa kesadaran spiritual akan membuka celah bagai kekacauan. Hidupmu tidak sebatas bekerja, mencari uang, atau sekedar bertahan. Hidupmu jauh lebih besar daripada itu. Kamu dipanggil untuk membangkitkan kesadaran orang lain. Tetapi bagaimana mungkin kamu bisa menjadarkan yang lain jika dirimu sendiri belum mau membuka pesan yang datang kepadamu? Ini bukan sekedar video, melainkan sebuah peringatan. Banyak orang menyesal karena menunda perubahan. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Jika kamu menutup mata dari pesan ini, jalanmu bisa tertutup. Tetapi jika kamu berani melangkah, kamu akan menemukan takdirmu, perlindunganmu, bahkan kelimpahan yang sudah disiapkan oleh semesta untukmu. Semua pilihan ada di tanganmu. Jika setiap kata dalam pesan ini bergema dalam hatimu, maka itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap menerima misi besar dalam hidupmu. Jangan menunda lagi. Terimalah, karena saat kamu bergerak, seluruh semesta akan bergerak bersamamu. Dan jika pesan ini ingin bertukar hatimu, sebarkanlah, bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai agar lebih banyak jiwa pilihan yang terbangun dari tidurnya. Ingatlah, kamu tidak pernah sendirian. Di sini ada rumah bagi jiwa-jiwa yang pernah merasa terasing, ditolak, atau tidak dimengerti. Di sini kamu diterima, kamu didengarkan, dan kamu diingatkan kembali akan cahaya yang sejak awal sudah ada dalam dirimu. Maka, mari kita buka pesan ini bersama-sama. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang.